Pada kesempatan ini, Direktorat Tindak Pidana Umum akan merilis tentang perkara kepemilikan senjata api tanpa dilengkapi dokumen yang sah oleh tersangka MHDS atau DM, yaitu pada tanggal hari ini, pada tanggal 21 Desember 2023, di mana uraian kejadian pada tanggal 13 Maret 2023 di kantor PT Garuda Yaksa Perkasa milik tersangka yang beralamat di Jalan Erlangga nomor 5 nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51. Adapun kronologis kejadian yaitu pada tanggal 13 Maret ketika penyidik KPK melakukan penggeledahan di sebuah kantor milik saudara DM dengan alamat Jalan Erlangga nomor 5 nomor 20, Kebayoran Baru, didapatkan di kamar yang bersangkutan berbagai jenis senjata api, senjata angin, dan berikut dengan peluru serta perlengkapan magasin, amunisi, dan lain aksesoris senjata api lainnya. Selanjutnya penyidik KPK berkoordinasi dengan Kabitian Mas Intel untuk melakukan pendataan. Dari hasil pendataan didapatkan 6 jenis senjata api ilegal, 2 airsoft gun dan 1 senjata angin serta 2.157 butir peluru atau tidak dilengkapi dengan dokumen ataupun surat izin. Selanjutnya dari Mbak Intel menyerahkan ke Tipidum dengan membuat laporan polisi untuk ditindaklanjuti penanganan. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2023, setelah penyidik melaksanakan upaya penyidikan, salah satu yang dilaksanakan adalah melaksanakan penggeledahan di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Brawijaya 3 nomor 6 di Kebayoran Baru Selatan dan Jalan Intan RSPP nomor 8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Penyidik menyita 2 pucuk airsoft gun dan 78 butir peluru senjata api. Dan dalam proses penyidikan dan saudara DM kita tetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan mangkir dari panggilan. Setelah mangkir panggilan, kami menerbitkan DPO dan setelah dengan upaya-upaya penyelidikan dilakukan oleh penyidik pada tanggal 7 September 2023, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka di Bali dengan menyita 1 pucuk senjata api, obot gun, dan 55 butir peluru yang melekat pada tersangka DM, dan hasil pendataan senjata tersebut terdaftar atas nama tersangka. Sehingga sampai dengan hari ini penyidik sudah menyita beberapa barang bukti, yaitu 7 pucuk senjata api, 4 pucuk airsoft gun, 1 pucuk senapan angin, dan 2.290 butir peluru. Di mana saat ini sudah menyita barang-barang berikut, yaitu 1 pucuk jenis
pistol merek Glock 17 kaliber 9, 1 pucuk jenis revolver merek SNB kaliber 22, 1 pucuk jenis Glock 19 custom kaliber 9, 1 pucuk senjata api jenis M4 warna hitam, kemudian 1 pucuk senjata api merek AK-101, 1 pucuk jenis 1 pucuk pistol kaliber 9, 1 pucuk senti jenis kabot, 1 pucuk airsoft gun merek Heckler, 1 pucuk airsoft gun merek Heckler juga, kemudian 1 pucuk jenis airsoft gun warna hitam merek Wingmaster, 1 pucuk airsoft gun jenis pistol dengan nomor WED 5168, kemudian 1 pucuk senjata angin dan 2.157 butir peluru, 1 lembar surat Baintel yaitu tentang kepemilikan senjata yang dipegang oleh saudara Dito. Dari hasil yang telah dilakukan, penyidik sudah memeriksa 19 saksi, 3 orang ahli, yaitu ahli dari Baintel meliputi ahli perizinan dan pengawasan dan ahli forensik. Kepada saudara DM yang tadi sudah kami sampaikan, ditangkap di Bali pada tanggal 7 September 2023 dan langsung dilaksanakan penahanan di Rutan Bareskrim sampai dengan saat ini adalah 105 hari. Selanjutnya, berkas perkara yang sudah dilaksanakan penyidik dinyatakan P21 dan hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023 akan dilaksanakan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu kira-kira yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Bersangkutan menguasai dan menyimpan, itu salah satu unsur pendidikan yang kita dapatkan. Tapi untuk seperti tadi disampaikan oleh itu tidak bisa kita buktikan tentang menjual dan lain sebagainya. Jadi unsur yang terpenuhi dalam hal ini menguasai dan memiliki senjata api, baik senjata api maupun amunisi. Kebetulan yang bersangkutan adalah mempunyai hobi menembak dan terdaftar dalam Perbakin. Jadi sebatas itu, namun walaupun dia memiliki keanggotaan, kewajiban secara formal senjata-senjata itu harus memiliki izin dan ada dokumennya. Tidak boleh kita memiliki senjata api tidak ada dokumen, bahkan menyimpan dan lain sebagainya. Bagaimana? Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih belum membuka perolehannya. Kami tetap menyelidiki terkait apakah hubungan peredaran senjata api yang ada saat ini atau seperti apa, kita masih mendalami. Sampai dengan hari ini, sampai dengan penyidikan sekarang tidak kita dapatkan yang masuk anggota polisi dan lain sebagainya. Tidak ada. Nggak ada itu. Ya. Kalau proses penyidikan sementara terkait dengan kepemilikan dan lain sebagainya hanya satu tersangka. Namun kami masih mengembangkan, masih berupaya mengembangkan, yaitu nanti kalau memang kita dapatkan dari penyelidikan asal usul senjata dan lain sebagainya, tentu saja ini akan kita sidik lebih lanjut. Termasuk kalau memang selama dengan saat
yang bersangkutan itu DPO, ada yang terlibat menyembunyikan ataupun upaya-upaya menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, kita akan terus melaksanakan penyidikan. Saat ini terkait itu kita sudah melaksanakan penyidikan dan perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan itu waktu kita dapatkan di Bali sempat lari ke Jogja, kemudian beli mobil di Jogja dan lain sebagainya. Kita sudah mempelajari baik itu aliran dana maupun bukti-bukti lain yang menghubungkan apakah ada tersangka yang menyembunyikan atau tidak. 19 saksi juga ini masih pendalaman sampai saat ini, karena tentu saja kita akan mengejar terkait pembuktian formilnya. Tanggal 7 September. September sampai dengan sekarang ya, itu kita melaksanakan proses penyidikan, di mana proses penyidikan itu tentu saja yang tadi banyak ditanyakan, pengembangan kita laksanakan, berkas coba kita kirim ke kejaksaan berapa kali, ada berapa P19 sampai 19 dan alhamdulillah sekarang bisa kita penuhi oleh penyidik, selanjutnya dinyatakan lengkap dan hari ini kita serahkan kejaksaan tersangka dan barang bukti. Kalau dirupiahkan, kami mungkin sekitar 2 sampai 3 M mungkin kalau kita penilaian, karena ada beberapa senjata yang cukup mahal kalau di pasaran itu mungkin sekitar segitu. Kabut, pistol kabut itu termasuk senjata yang mahal.